Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat ini, menjelaskannya kepada umat dengan sejelas-jelasnya. Dan hal ini tidaklah samar bagi orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa berjalan di atas jalan yang telah beliau tunjukkan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha jilid yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita masih berada di pelajaran yang kelima yang berkaitan materi utama di pelajaran tersebut berkaitan dengan fa'il dan maf'ulun bih. Sebagai murajaah, al-fa'il kita telah terangkan di pertemuan yang lalu. Al-fa'il dia adalah ismun marfu'un qablahu fi'lun. Dia adalah isim yang berada dalam keadaan rafa' yang sebelumnya terdapat fi'ilnya. Sehingga dari sini kita mengetahui fa'il ini asalnya dia berada dalam keadaan rafa'. Sehingga kapan saja kita menemukan sebuah kata berperan sebagai fa'il, maka kita memberikan tanda rafa' padanya. Dan tanda asli rafa' adalah dengan harokat dhammah di akhir. Dari sini kita juga mengetahui bahwasanya fa'il senantiasa terletak setelah fi'ilnya. Fa'il tidak terletak sebelum fi'il. Dia akan datang setelah kita menemukan fi'ilnya. Barulah kemudian ada fa'il. Walaupun bisa jadi dia tidak secara langsung berada setelah fi'il, akan tetapi sudah mesti fa'il ini akan datang setelah fi'ilnya. Dan secara makna al-fa'il kita sudah terangkan, secara makna dia adalah pelaku dari suatu perbuatan. Pelaku dari suatu perbuatan atau pekerjaan atau kejadian. Sementara al-maf'ulu bihi kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu, dia adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim yang berada dalam keadaan nasab yang mana perbuatan fa'il terjadi kepadanya. Perbuatan pelaku suatu perbuatan terjadi padanya.
atau secara makna kita bisa katakan dia adalah objek suatu perbuatan atau kejadian. Dan dari pengertiannya kita dapat ambil faedah bahwasanya maf'ulun bihi asalnya berada dalam keadaan nasab. Sehingga kita kapan saja kita menetapkan sebuah kata menjadi maf'ulun bihi atau sebagai objek dari sebuah fi'il, maka kita memberikan tanda nasab kepadanya. Dan tanda asli nasab adalah dengan fathah di akhir, harokat fathah di akhir. Contoh misalkan dalam kalimat, kita datangkan kalimat qara'at talibul qur'ana. Qara'at talibul qur'ana. Dalam kalimat ini di awal kita sudah menemukan fi'il, yaitu qara'a, artinya membaca. Qara'at talibul qur'ana, siswa itu telah membaca Al-Quran. Pada awal kalimat kita menemukan fi'il, maka secara otomatis kita mencari siapa fa'ilnya. Kita mencari siapa fa'ilnya. Dan di sini yang mungkin menjadi fa'il hanyalah kata at-talibu. At-talibu dia adalah fa'il. Karena itu dia berada dalam keadaan rafa'. Karena itu dia keadaan akhirnya adalah berharokat dhammah. Karena dhammah itu adalah tanda asli dari rafa'. Dan fa'il termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa'. Ini kita hafalkan. Kita tidak baca qara'at taliba, tidak kita baca qara'at talibi, tapi kita baca qara'at talibu. Karena kita mengetahui at-talibu adalah berperan sebagai fa'il. Kemudian Al-Qur'ana dia berperan sebagai maf'ulun bihi dalam kalimat qara'at talibul Qur'ana. Al-Qur'ana berperan sebagai maf'ulun bihi. Tidak ada yang lain yang mungkin untuk menjadi maf'ulun bihi. Karena itu dia berada dalam keadaan nasab dan kita dapati tanda nasabnya di akhir, yaitu dengan harokat fathah di akhirnya. Qara'at talibul Qur'ana. Kita tidak baca Al-Qur'anu, tidak juga Al-Qur'ani, tapi qara'at talibul Qur'ana. Karena Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bihi, maka dia berada dalam keadaan nasab, i'rab nasab. Dan kita sudah jelaskan tanda asli dari i'rab nasab adalah dengan harokat fathah di akhirnya. Taib. Ini sedikit pengulangan mengenai fa'il dan maf'ulun bihi. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada latihan yang ketiga. Sekarang kita coba berlanjut ke at-tamrin ar-rabi'. Latihan yang keempat di sana. Perintahnya ayyinil fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyah. Tentukanlah fa'il dan maf'ul bihi pada kalimat berikut. Da' khattan wahidan tahtal fa'il. Letakkanlah satu garis di bawah fa'il, wa khattaini tahtal maf'uli bihi, dan letakkan dua garis atau beri dua garis di bawah kata yang berperan sebagai maf'ul bih. Washkul akhira kullin minhuma, dan tetapkanlah harokat akhir
atau keadaan akhir dari setiap keduanya, yakni fa'il dan maf'ul bihnya. Kita berikan harokatnya yang sesuai. Nah, maka ini kita tinggal tentukan, sudah ada kalimat-kalimat di sana, kita tinggal mencari siapa fa'il dan mana maf'ul bihnya. Nah, kita baca, artikan, kemudian menentukan yang mana fa'il dan maf'ulun bihnya. Adapun kalau kita dapati ada kosakata yang belum kita pernah sebutkan, kita akan terjemahkan bersama insyaallah. Taib, coba mulai jawab peserta yang ada di studio. Ibnu, coba dijawab untuk 2 nomor yang pertama. Tafadhol. Nah, al-awwal, kasarat tiflul qalama. Anak kecil tersebut telah merusak pena itu. Fa'il adalah at-tiflu dan maf'ulun bih adalah al-qalama. Tayyib. Naam, ahsan. Kasara tiflul qalama. Di sini kita temukan fiilnya yaitu kasara, yakni merusak atau mematahkan. Kemudian di sana ada at-tiflu sebagai fa'ilnya, karena itu dia berakhiran dhammah, dan al-qalama sebagai maf'ulun bihi, karena itu dia berakhiran fathah. Nah, tayyib. Kemudian berikutnya, As-sani ghasalat Aminatul mindila. Aminah telah mencuci sapu tangan tersebut. Aminatu sebagai fa'il dan al-mindila sebagai maf'ulun bihi. tayyib, ahsan. Ghasalat Aminatul mindila. Di sana kita menemukan ada fi'il ghasala. Ghasala. Kemudian ada ta'ut ta'nits di akhirnya sebagai tanda bahwasanya fa'ilnya ini adalah mu'annats, dan fa'ilnya di sana adalah Aminatu. Karena itu dia berakhiran dhammah, karena dia berada dalam keadaan rafa. Dia fa'il, karena itu dia berada dalam keadaan rafa, dan karena itu kita membacanya dengan harokat dhammah di akhirnya. Kemudian al-mindila dia sebagai maf'ulun bihi, karena itu dia berada dalam keadaan nasab, dan karena itu keadaan akhirnya kita baca dengan fathah, karena fathah tanda asli dari nasab. Ghasalat Aminatul mindila. Aminah telah mencuci sapu tangan tersebut. Taib. Kemudian berikutnya kita coba berikan kesempatan para pendengar untuk coba menjawab. Baik, nah Ukhti Rita, kita sekarang berlanjut masih di latihan yang keempat. Kita berlanjut ke nomor yang ketiga di sana. Coba dijawab sampai nomor yang kelima. Tafadhali. Salasa. Akala Usamatul inaba wa akalat jaujatuhul mauza. Akala fi'il, Usama fa'il, inaba maf'ul bih. Taib. Kemudian jaujatuhu fa'il. Nah, zaujatu di sana zaujatu sebagai fa'il dari fi'il yang kedua yaitu akalat di sana. Taib. Kemudian Mauza sebagai maf'ulun bih. Taib. Nah, al-mauza sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yang kedua di sana akalat. Taib. Apa artinya ini, Ukhti Rita? Usama memakan anggur dan istrinya memakan pisang. Taib. Ahsan. Kemudian berikutnya
arba'ah asyaribatil baqaratul ma'a. Sapi. Syaribatil. Nah, ulangi sekali lagi. Syaribatil baqaratul ma'a. Sapi tersebut minum air. Thayyib. Syaribat fi'il baqarah sebagai fa'il, ma'a sebagai maf'ulun bih. Thayyib. Naam, ahsan. Syaribat di sana sebagai fi'ilnya, kemudian al-baqaratu adalah fa'il. Nah, karena itu dia berakhiran dhammah, kemudian al-ma'a sebagai maf'ulun bihi. Thayyib. Ahsan. Kemudian berikutnya Khamsah hafidha hamzatul Qur'ana. Hamzah telah hafal Al-Quran. Hafidha fi'il, hamzah fa'il, Qur'ana maf'ul bih. Baik. Nah, hamzatu sebagai fa'il di sana, kemudian al-Qur'ana sebagai maf'ulun bihi dari fi'il hafidha. Baik. Nah, ahsan. Baik. Cukup insyaallah ukhti Rita. Barakallahu fiik. Baik Ibu Siti, kita berlanjut sekarang masih di latihan yang keempat. Kita berlanjut ke nomor yang ke-6 di sana, as-sadis. Taib, coba dijawab sampai nomor yang ke-8. Tafadhali. Bismillah. Sitah. Dorobat Fatimatu bintaha. Taib. Fatimah memukul putrinya. Nah, Fatimah telah memukul putrinya. Taib, di sini fa'ilnya siapa di sini? Fa'ilnya Fatimah. Taib. Maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya bintaha. Taib. Binta. Nah, di sana bintaha dia dua kata di sana, binta kemudian domirha, dan yang berperan sebagai maf'ulun bihinya hanya bintanya saja. Karena itu dia berakhiran fathah. Nah, binta ya. Taib. Ahsan. Kemudian berikutnya Ibu Siti. Sab'ah. Qotalar rojalu Qotalar rojulu. Qotalal rojulu hita Al-hayya di sini. Hayyata atau hayyatu? Hayata. Taib, al-hayyata. Qotalar rojulu al-hayyata. 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 Nah. Al-hayyata bil hajarin. Bil hajarin. Bil hajari atau hajarin? Bil hajari. Hajari, taib, tanpa tanwin. Coba sekali lagi Ibu Siti, coba dibaca. Qotalar rojulu al-hayata bil hajari. Taib. Nah, di sini fiilnya adalah qotala. Fiilnya qotala, fa'ilnya rojulu. Taib. Hayata maf'ulun bih. Taib. Naam, ahsan. Taib, di sini apa artinya ini Ibu Siti? Laki-laki itu telah membunuh ular dengan batu. Taib. Naam, ahsan. Laki-laki itu telah membunuh ular tersebut dengan batu. Ar-rajulu sebagai fa'il dan al-hayyata di sana dia sebagai maf'ulun bihnya, karena itu dia berakhiran fathah. Taib, ahsan. Kemudian kalau hajari sebagai apa Pak Ustadz? Nah, bil hajari di sana dia susunan
jar dan majrur saja. Nah, jadi jar majrur. harful ba adalah harful jar. Kemudian al-hajari adalah isim yang berada dalam keadaan majrur, yang berada dalam keadaan jar. Karena itu dia berakhiran kasroh. Ya enggak kayak bahasa Indonesia, jadi keterangannya gitu ya Pak Ustadz. Nah, di sini kita tidak memakai istilah itu. Nah, kita katakan bil hajari ini susunan jar dan majrur, Ibu Siti. Jadi dia sebagai pelengkap. Nah, kalimat utamanya adalah susunan fi'il dan fa'il, yaitu qatala dan ar-rajul. Nah, sementara kata sisanya ini semuanya sebagai pelengkap saja. Al-hayyah sebagai maf'ulun bihi, dan dia pelengkap. Nah, dia tidak masuk ke kalimat inti, karena kalimat inti cukup fi'il dan fa'il. Kemudian bil hajari ini juga tambahan faedah pelengkap juga dengan batu gitu ya. Dan ini susunan harful jar dan majrur. Nah, baik. Samaniyah taib. Sami'a Bilalul azana wa zahaba ilal masjidi. Bilal telah mendengar azan dan pergi ke masjid. Fa'ilnya Bilal, al-azana maf'ulun bih. Taib. Nah, Bilalun di sana adalah fa'il dari fi'il sami'a, kemudian al-adzana sebagai maf'ulun bihnya. Kemudian di sana ada satu fi'il lagi Ibu Siti, yaitu fi'ilnya zahaba. Zahaba. Nah, ini ada fi'il yang kedua, dan zahaba di sini fa'ilnya kira-kira apa ini Ibu Siti? Zahaba domir yang tersembunyi huwa. Taib. Nah, ahsan. Nah, fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, perkiraannya adalah huwa ya. Nah, dia laki-laki. Dan tentunya ini kembalinya kepada Bilal ya. Taib, ahsan. Nah, bagus sekali Ibu Siti. Cukup. Barakallahu fiik. Umma Zalfa, sekarang kita berlanjut. Masih di latihan keempat. Sekarang kita berlanjut ke nomor 9 dan 10. Nah, Taib, coba dijawab. Tafadhali. Ya, bismillah. Atasi katabal mudarrisu ad-darsa ala sabura. Taib. Guru telah menulis pelajaran di papan tulis. Kataba fi'il, al-mudarrisu fa'il, ad-darsa maf'ulun bih, ala sabura jar majrur. Taib, na'am, ahsan. Taib, di sana ada fi'il kataba sebagai fa'ilnya adalah al-mudarrisu, dan ad-darsa adalah maf'ulun bihnya. Taib, ahsan. Kemudian berikutnya Al-ashir fatahal baqalu ad-dukana fi sa'ati tsaminah. Al-baqalu pedagang sayur ya Ustaz. Naam, ya al-baqalu ini kita bisa artikan pedagang sayur atau pedagang makanan-makanan bahan mentahnya gitu ya. Pedagang sayur lah kita katakan. Nah, pedagang sayur telah membuka tokonya pada jam 8. Fataha fi'il, baqalu fa'il, ad-dukana maf'ulun bih fi sa'ati tsaminah, jar majrur mudhofun ilaihi Ustaz. Mudhof dan mudhof ilaih. Taib. Nah, fis sa'ah di sana jar dan majrur. Nah, adapun as-sa'ati tsaminati ini susunan na'at man'ud. Nah, taib. Tapi cukup kita jawab sampai fa'il maf'ul bihnya cukup insyaallah. Taib, sahih. Nah, fataha adalah fi'il, al-baqalu sebagai fa'ilnya di sana, dan ad-dukana sebagai maf'ulun bihnya. Taib, nah, ahsan. Taib, bagus sekali Umma Zalfa. Barakallahu fiik. Nah, cukup insyaallah. Barakallahu Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Kita coba baca bersama-sama latihan yang keempat ini. Nah, para peserta dan pendengar
yang mengikuti pelajaran bisa mengikuti setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk ikut bersama-sama membaca. Taib, istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Kasarat tiflul qalama. Kolama. Kasarat tiflul qalama. Kolama. Ghasalat Aminatul mindila. Ghasalat Aminatul mindila. Akala Usamatul inaba wa akalat zawjatuhul mauza. Akala Usamatul inaba wa akalat zawjatuhul mauza. Syaribatil baqaratul ma'a. Syaribatil baqaratul ma'a. Hafidhu Hamzatul Qur'ana. Hafidhu Hamzatul Qur'ana. Darabat Fatimatu bintaha. Darabat Fatimatu bintaha. Qatala ar-rajulul hayyata bil hajari. Qatala ar-rajulul hayyata bil hajari. Sami'a Bilalunil adhana wa dhahaba ilal masjidi. Sami'a Bilalun adhana wa dhahaba ilal masjidi. Sami'a Bilalunil adhana wa dhahaba ilal masjidi. Sami'a Bilalunil adhana wa dhahaba ilal masjidi. Katabal mudarrisud darsa 'ala as-sabburati. 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 Fatahal baqqalud dukkana fis sa'ati thaminati. 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 Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Kita berlanjut sekarang ke latihan yang kelima di halaman setelahnya. At-tamrin al-khamis, perintahnya di sana. Akmilil jumal al-atiyah. Sempurnakan kalimat-kalimat
berikut ini. Bi kalimatin munasibatin, dengan kata-kata yang sesuai. Wadbitha bisyakli, dan ikatlah dia dengan syakal, yakni berikanlah harokat-harokatnya. Taib. Coba dijawab untuk dua nomor yang pertama, Al-Akh Ibnu. Nah, tafadhal. Nah, al-awwal, man fataha dzalikal baba, siapakah yang telah membuka pintu itu? Taib. Man fataha dzalikal baba. Nah, siapa yang telah membuka pintu itu? Taib. Kalau kita menjadikan satu saja cukup, maka kita tambahkan al-baba. Nah, kita tambahkan al-baba cukup. Dzalikal baba juga tentu saja tidak salah. Man fataha dzalikal baba, atau man fatahal baba, siapakah yang telah membuka pintu tersebut. Nah, taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Akh Ibnu. Tsani, ghasalat ukhti saubi, saudariku telah mencuci bajuku. Taib. Ghasalat ukhti thawbi. Nah, saudariku telah mencuci bajuku. Ghasalat ukhti thawbi. Nah, di sini sedikit kita tambahkan thawbi. Di sana ada dua kata. Thawbun, kemudian bersambung di akhirnya dengan ya mutakallim. Taib, dengan ya mutakallim. Dan ya mutakallim, yaitu ya sukun, dia hanya bisa bersesuaian dengan kasroh pada akhir kata sebelumnya. Karena itu, meskipun thawb di sana sebagai maf'ulun bih, tapi kita tidak bisa memberikan harokat fathah. Nah, kita nggak bisa mengatakan thawbai. Nah, tidak bisa karena ya mutakallim, domir ya yang artinya saya, ini hanya bersesuaian dengan harokat kasroh di akhir. Karena itu kita katakan thawb sebagai maf'ulun bihi, tanda nasabnya dikira-kira. Nah, tanda nasabnya dikira-kira. Yaitu fathah. Dan tanda nasab fathahnya dikira-kira. Karena ada penghalang yang menjadikannya dia tidak nampak. Taib, kalau misalkan kita jawab dengan satu kata saja, kira-kira apa, Akh Ibnu? Thawban. Taib, nah, ahsan, thawban. Nah, ghasalat ukhti thawban. Nah, yakni saudari saya telah mencuci sebuah baju. Nah, sebuah baju, thawban. Taib. Nah, di sini tentu saja tidak ada yang menghalangi kenampaan fathah di akhir kata thawban, karena memang thawb di sana sebagai maf'ulun bihi. Taib, nah, ahsan. Taib, kita berikan kesempatan pada nomor setelahnya kepada pendengar. Baik, nah, Akh Gilang, kita sekarang berlanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor yang ketiga di sana. Coba dijawab ats-tsalits war-rabi'. Nah, yang ketiga dan yang keempat. Tafadhal. Baik, Ustaz. Ats-tsalitsu daraba ar-rajulul hayyata bil 'asa. Taib. Kan, Ustaz? Coba diterjemahkan. Telah memukul, lelaki itu telah memukul ular itu dengan tongkat. Taib, nah, ahsan. Di sini daraba ar-rajulul hayyata bil 'asa. Fa'ilnya di mana di sini kira-kira, Akh Gilang? Fa'ilnya ar-rajul, Ustaz. Taib, maf'ulun bihnya Al-hayyata. Al-hayyata. Taib, nah, ahsan. Taib, kemudian berikutnya Ar-rabi'u syariba Yusufu al-qahwata. Taib.
Artinya? Yusuf telah meminum kopi. Taib. Nah, di sana siapa fa'ilnya di sana? Fa'ilnya Yusuf, Ustaz. Taib. Maf'ulun bihnya? Al-Qahwata. Taib. Al-qahwata. Taib. Ahsan. Syariba Yusuful qahwata. Taib. Satu pertanyaan di sana. Syariba, dia adalah fi'ilnya. Dan di sana dia berada dalam keadaan apa dia? Kita katakan fa'il dalam keadaan rofa. Maf'ulun bih dalam keadaan nasab. Sementara fi'il syariba, apa keadaannya kira-kira? Gilang? Keadaannya mabni, Ustaz. Taib. Naam, ahsan. Taib. Fi'il madhi, naam, keadaannya mabni. Naam, fi'il madhi, keadaannya mabni. Dan di sana syariba, dia mabni di atas fathah. yakni mabni ini, sebagaimana sudah kita pernah jelaskan, keadaan akhirnya tidak berubah. Naam, tetap. Dan fi'il madhi asalnya dia tetap di atas fathah. Mabni di atas fathah. Taib. Naam, ahsan. Taib, cukup insyaallah. Gilang, barakallahu fiik. Atfi. Nah, kita berlanjut sekarang ke nomor yang kelima. Nah, al-khamisu wasadis. Nah, yang kelima dan keenam. Coba dijawab. Atfi, tafadhol. Naam ya Ustadi. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Taib. Artinya? Guru itu telah menulis pelajaran di atas papan tulis atau di papan tulis. Taib. Nah, di sana fiilnya adalah kataba. Fa'ilnya siapa di sana? Al-mudarris, yaitu guru ya Ustadi. Taib. Ahsan. Kemudian maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya ad-dars atau pelajaran. Mansub al-fathi. Taib. Naam, ahsan. Kemudian nomor berikutnya? Sittah. Sona'at su'adu al-khubza. Sona'at su'adu al-khubza. Su'ad telah membuat roti. Taib. Ahsan. Sona'at su'adul khubza. Nam, su'ad telah membuat roti. Di sana sona'at adalah fiilnya. Fa'ilnya adalah su'ad ya Ustadi. Taib. Ahsan. Kemudian maf'ulun bihnya? Al-khubz atau roti. Taib. Ahsan. Taib, cukup insyaallah. Atfi, barakallahu fiik. Baik, ukhti Maulidah, sekarang kita berlanjut masih di latihan kelima. Kita berlanjut ke nomor yang ke-7 di sana, as-sabi' wa thamin. Yang ke-7 dan ke-8 coba dijawab. Tafadhali. Qara'tu al-kitaba. Taib. Artinya? Saya membaca kitab. Taib, di sana sebagai fa'il siapa kira-kira? Domir tu. Taib. Nah, ahsan. Domir ta di sana sebagai fa'ilnya. Kemudian maf'ulun bihnya? Al-kitaba. Al-kitaba. Taib. Ahsan. Kemudian berikutnya? Asami'ta al-azana ya Hamzah. Taib. Apakah kamu mendengar azan Hamzah? Wahai Hamzah. Taib. Ahsan. Asami'tal adhana ya Hamzatu. Nah, apakah kamu mendengar azan wahai Hamzah? Di sana fiilnya apa di sana? Ukhti Maulidah. Fiilnya sami'. Taib. Sami'. Nah, sami' di sana, sami'a adalah fiilnya. Sebagai fa'il dari sami'a, apa dia? Domir ta. Taib, domir ta untuk mukhatab, orang kedua laki-laki. Dan maf'ulun bihnya? Al-azana. Taib, al-adhana. Nah, taib, ahsan. Baik, cukup insyaallah. Ukhti Maulidah, barakallahu fiik. Baik, Aba Abdurrahman, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ke-9 dan ke-10. Taib, tafadhol. At-tasi'. Fatahat tajirud dukana. Dagang itu sudah membuka tokonya. Taib. Nah, di sana
Fiilnya adalah fataha, fa'ilnya tajiru. Taib, at-tajiru sebagai fa'il dan maf'ulun bihnya adalah Dukana. ad-dukana. Taib, ahsan. Kemudian berikutnya Asyara. Kharajat tullabu minal fasli. Taib, artinya Para siswi itu sudah keluar dari kelas. Taib, para siswa itu telah keluar dari kelas. Nah, taib, di sana fiilnya adalah kharaja dan fa'ilnya siapa dia? At-tullabu. Taib, at-tullabu sebagai fa'ilnya, maf'ulun bihnya Al-fasli, Ustaz. al-fasl. Taib, maf'ulun bihnya ada atau tidak? Al-fasla. Taib, di sana maf'ulun bihnya kita katakan tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena kharaja adalah fiil yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Taib, keluar. Nah, at-tullabu kharajat tullabu, para siswa itu keluar. Nah, fiil keluar kharaja ini bukan fiil muta'addi, dia bukan fiil yang membutuhkan objek, karena itu di sini tidak ada objeknya. Nah, adapun minal fasli di sana adalah susunan jar dan majrur. Nah, sebagai pelengkap. Taib, nah, ahsan. Taib, cukup insyaallah. Aba Abdurrahman, barakallahu fiik. Kita sekarang coba berlanjut ke latihan setelahnya. Taib, at-tamrin as-sadis di sana perintahnya ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Jadikanlah setiap kata-kata yang berikut ini sebagai maf'ul bihi. Jadikanlah setiap kata-kata berikut ini sebagai maf'ul bihi wadbit akhiraha, dan berikanlah harokat-harokat akhirnya. Taib, di sana kita dapati ada kata-kata di sana, kita tinggal masukkan kata tersebut dalam sebuah kalimat di mana kata-kata ini menjabat atau berperan sebagai maf'ulun bihi. Nah, taib, kita tinggal karang kalimatnya seperti apa dan jadikan kata-kata berikut ini sebagai maf'ul bihnya. Taib, coba dicontohkan terlebih dahulu. Untuk kalimat yang pertama, Akh Ibnu. Naam. Al-Qur'anu. Qara'a Hamidun. Qara'a Hamidunil Qur'ana. Tayyib, artinya? Hamid telah membaca Al-Qur'an. Tayyib, ahsan. Nah, di sana ada Al-Qur'anu, kita masukkan dia ke dalam kalimat. Nah, tadi contohnya qara'a Hamidun al-Qur'ana. Qara'a Hamidunil Qur'ana. Hamid telah membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an di sana sebagai maf'ulun bihi, nah, dari fiil qara'a. Nah, taib, ahsan. Taib, untuk berikutnya kita coba berikan kesempatan pada pendengar untuk juga coba menjawab. Baik, Dahroni. Nah, kita berlanjut ke kata setelahnya. Di sana ada al-qahwatu. Al-qahwatu, coba dibuat kalimatnya di mana al-qahwah sebagai maf'ulun bih. Nah, tafadhal. Bismillah. Syariba Muhammadun al-qahwata. Tayyib, artinya Muhammad telah meminum kopi. Tayyib, ahsan. Syariba Muhammadun al-qahwata. Syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad telah minum kopi. Al-qahwah di sana maf'ul bih dari fi'il syariba. Karena itu dia berakhiran fathah. Nah, karena dia berada dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah di akhir. Tayyib, ahsan. Kemudian satu lagi. Nah, di sana ada at-tufah. At-tufah, tafadhal. Akaltu at-tufaha. Saya telah memakan
apel. Taib. Ahsan. Akaltu tufaha. Akaltu tufaha. Saya telah memakan apel. Nah, akaltu tufaha. Nah, akala di sana fiilnya. Kemudian sebagai fa'il adalah dhamir ta. Ta untuk mutakallim, saya. Kemudian at-tufaha sebagai maf'ulun bihnya. Taib. Nah, ahsan, bagus sekali. Dahroni, cukup. Barakallahu fiik. Baik, Ibu Eti, sekarang kita berlanjut ke kata setelahnya. Tafadholi. Bismillah. Fatahtul baba. Saya telah membuka pintu. Taib. Ahsan. Fatahtul baba. Nah, fataha di sana adalah fiilnya, dhamir ta sebagai fa'il dan al-baba sebagai maf'ulun bihnya. Taib. Fatahtul baba. Taib. Kemudian kata setelahnya ad-darsu. Katabtud darsa. Taib. Saya telah menulis pelajaran. Taib. Di sana fa'ilnya yang mana, Ibu Eti? Kataba. Kataba sebagai? Kataba fi'il. Fi'il. Taib. Apa ya? Domir. Domir ta sebagai? Sebagai fa'il. Taib. Darsa maf'ulun bih. Taib. Naam, ahsan. Naam, katabtud darsa. Naam, saya telah menulis pelajaran ad-darsa sebagai maf'ulun bih, dhamir ta sebagai fa'il dari fi'il kataba. Taib. Naam, ahsan. Taib. Satu lagi, mungkin Ibu Eti siap? Insyaallah. Nah, di sana ada al-qamisu. Nah, tafadholi. Ghasaltul qamisa. Taib. Artinya? Saya telah mencuci pakaian. Taib. Ahsan. Ghasaltul qamisa. Nah, di sana fiilnya adalah ghasala dan fa'ilnya adalah domir ta di sana. Domir anak. Taib. Nah, domir ta untuk mutakallim yang berbicara yaitu saya, dan al-qamisa sebagai maf'ulun bihnya. Taib. Nah, ahsan. Taib, bagus sekali Ibu Eti. Cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Kita berlanjut sekarang ya ikhwah ke at-tamrin as-sabi', latihan yang ketujuh di sana. Nah, masih latihan kita berkaitan dengan fa'il dan maf'ulun bih dan membuat kalimat-kalimat ya. Nah, di sana kita lihat ta'ammal al-mithalainil atiyaini. Perhatikanlah dua contoh yang berikut ini. Kita lihat di sana yang pertama. Baik, coba dibaca Ibnu. Kalimat yang pertama di sana. Naam. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Para pelajar itu mereka pergi ke lapangan. Taib. Kalimat berikutnya. As-sani at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Taib. Afan, maksudnya yang di bawahnya. Nah, kalimat di bawahnya. Dhahaba. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Para pelajar atau para siswa tersebut telah pergi ke lapangan itu. Taib. Ahsan. Cukup. Di sana kita lihat pada dua kalimat ini masih di nomor yang pertama di sana. Yang pertama at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Kita lihat di sana ada fi'il yaitu dhahaba. Ada fi'il yaitu dhahaba. Sebagai fa'ilnya di sana adalah dhamir waw, dhamir wawul jamaah setelah dhahaba. Nah, yaitu yang kita baca dengan dhahabu. Jadi di sana ada dua kata pada dhahabu. Yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian bersambung setelahnya fa'ilnya, nah, yaitu dhamir waw jamaah, yaitu dhamir untuk mereka laki-laki. Yang mana dhamirnya ini kembalinya kepada at-tullab. Naam.
Dan keberadaan dhamir di sini yaitu wawul jamaah setelah fiil ini mesti. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa perlu dhamir? Kenapa tidak kita katakan at-tullabu dhahaba ilal mal'abi? At-tullabu dhahaba ilal mal'abi. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa tidak seperti ini saja? Kenapa harus ada dhamir lagi? Nah, kita tinggal lihat kembali kepada pengertian fa'il yang sudah kita sebutkan. Nah, dia adalah ismun marfu'un qablahu fi'lun. Dia isim yang berada dalam keadaan rafa, asalnya sebelumnya adalah fi'il. Taib. Jadi fa'il ini selalu dia terletak setelah fi'il. Tidak bisa fa'il berada duluan atau berada sebelum fi'ilnya. Nah, jadi kapan saja kita menemukan seperti ini, at-tullabu, nah, kemudian ada fi'il setelahnya, maka fa'ilnya mesti bukan tullab. Nah, karena fa'il harus berada setelah fi'ilnya. Karena itu di sana at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Nah, kita meletakkan di sana wawul jamaah, domir wawul jamaah yang artinya mereka setelah fi'il dhahaba, karena fa'il harus berada setelah fi'ilnya. Nah, wawul jamaah ini baru kembalinya kepada at-tullab secara maknanya. Kemudian kalimat yang pertama ini diawali dengan isim. Kita tahu at-tullabu di sana ada al di awalnya, maka ini adalah salah satu ciri isim atau kata benda. Maka tentu ini adalah susunan kalimatnya adalah susunan mubtada dan khobar. Kemudian kita ingin di sini menjadikan susunannya menjadi jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Kita ingin menjadikan jumlah ismiyah ini menjadi jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il dahulu. Maka jadinya zahabat tullabu ilal mal'abi. Nah, zahaba kita kedepankan, kemudian datang setelahnya at-tullabu sebagai fa'il, ilal mal'abi jar dan majrur. Dan di sini tentunya kita sudah tidak membutuhkan kata ganti lagi. Kita tidak mengatakan zahabu at-tullabu. Nah, karena di sini fa'ilnya cukup satu. Dan kita tidak perlu dhamir lagi karena di sana sudah ada isim zahir. Nah, kalau sudah ada isim zahir maka kita nggak perlu lagi kata ganti. Nah, taib. Sehingga fa'ilnya juga cukup satu. Nah, tidak dua. Jadi kita katakan zahabat tullabu, zahaba fi'il, at-tullabu sebagai fa'il. Taib. Kemudian kalimat yang kedua coba dibaca kembali, Akh Ibnu. Naam. As-tsani at-talibatu dhahabna ila al-maktabati. Para siswi tersebut telah pergi ke perpustakaan. Taib. Kemudian Dhahabatit talibatu ila al-maktabati. Para siswi tersebut telah pergi ke perpustakaan. Taib. Ahsan. Cukup. Di sana kalimat yang kedua at-talibatu. Ini diawali dengan isim, maka dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Maka susunannya adalah mubtada dan khobar. Kemudian kita dapati pada khobarnya yang berupa kalimat ada fi'il zahaba.
Dhahabna. Nah, di sana ada fi'il dan fa'il. Dhahaba sebagai fi'il, domir nun niswah di sana yang artinya mereka perempuan sebagai fa'il dari dhahaba di sana. Yang kembalinya kepada at-talibat. Nah, kenapa perlu domir setelah fi'ilnya? Sekali lagi kita katakan bahwasanya fa'il ini harus terletak setelah fi'il. Nah, fa'il harus terletak setelah fi'ilnya. Karena itu kita cukup datangkan domir di sana yang kembalinya kepada at-talibat sebagai fa'il. Tidak bisa kita katakan at-talibatu dhahaba ilal maktabah misalkan. Nah, kita misalkan hanya pikirkan kalimat bahasa susunan bahasa Indonesia, para siswi pergi ke perpustakaan. Nah, pergi fiilnya dhahaba sehingga kita katakan at-talibatu dhahaba ilal maktabati. Tapi tentunya salah. Karena fiil dhahaba di sana memerlukan fa'il yang tepat. Dan fa'il yang tepat adalah nun niswah yang kembalinya kepada at-talibat. Nah, kemudian kalau kita ingin jadikan ini kalimat jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, kita mau kedepankan fi'ilnya, maka menjadi dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Nah, para siswi itu telah pergi ke perpustakaan. Nah, kita kedepankan fi'ilnya sehingga kita tidak memerlukan lagi domir. Sudah ada at-talibatu sebagai fa'ilnya. Nah, tentu saja kita cukup dengan satu fa'il saja. Kita nggak butuh dua sebagai fa'il. Dan tentunya kita tidak butuh domir lagi karena sudah ada isim zahirnya di sana yaitu at-talibat. Nah, sehingga ringkasannya kalau kita ingin mengedepankan sebuah fi'il, maka cukup yang kita perhatikan jenis dari fa'ilnya. Kalau fa'ilnya berjenis mudzakkar, nah maka kita tidak perlu memberikan ta'nits di akhir. Nah, yaitu tak sukun di sana ya. Dan kalau fa'ilnya berjenis mu'annats, maka kita tinggal memberikan ta'u at-ta'nits di akhir fi'il madhinya. Seperti pada kalimat ini, dhahabat, karena fa'ilnya at-talibatu, siswi-siswi, mu'annats dia, maka kita tinggal memberikan ta'nits. Nah, kita tidak perlu memikirkan jumlahnya, apakah 1, 2, ataukah jamak. Nah, ketika kita mengedepankan fi'il, yang kita perlu perhatikan saat kita mengedepankan fi'il hanyalah jenisnya, apakah fa'ilnya mudzakkar, apakah fa'ilnya mu'annats. Kalau dia mu'annats kita berikan ta'nits di akhir, kalau dia mudzakkar maka tidak kita berikan ta'nits. Tayyib, dhahabatit talibatu ilal maktabati. Di sana fa'ilnya at-talibatu, fi'ilnya adalah dhahaba. Ta'nits ini adalah yang menandakan bahwasanya fa'ilnya berjenis mu'annats. Tayyib, kita berlanjut ke bagian yang ke-8, latihan ke-8 di sini sebagai penerapan dari teori yang tadi. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithal. Kedepankanlah fi'il pada kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana dijelaskan di contoh. Taib, coba dibaca Ibnu yang pertama di sana. Naam. Al-awwal al-auladu syaribul qahwata. Para anak lelaki tersebut meminum kopi. Syaribal auladul qahwata.
para anak lelaki tersebut telah meminum kopi itu. Taib. Sedikit kita coba tuliskan. Taib, pada kalimat yang pertama, al-auladu adalah isim. Dan kalimat yang diawali dengan isim, maka dia adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka al-auladu sebagai mubtada dan khobarnya adalah di sini khobar yang berupa kalimat lagi atau khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad, di mana khobar ghairu mufradnya berupa kalimat lagi. Jadi ada kalimat di dalam kalimat. Dan kalimat yang sebagai khobar di sini adalah jumlah fi'liyah. Syariba adalah fi'ilnya di sini. Dan sebagai fa'ilnya tidak mungkin ke belakang. Tidak mungkin al-auladu sebagai fa'il, karena fa'il selalu terletak setelah fi'ilnya. Maka mesti di sini ada dhamir wawul jamaah sebagai fa'il. Al-qahwah adalah maf'ulun bihi. Taib. Kemudian kita ingin mengedepankannya menjadi fi'ilnya kita ingin kedepankan jadi syaribal auladul qahwah. Taib. Syaribal auladu al-qahwata. Syariba adalah fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Al-auladu sebagai fa'ilnya, dan kita tidak perlu menambahkan wawul jamaah lagi, karena kita sudah memiliki fa'il di sini berupa isim zahir, yaitu al-auladu. Kita nggak perlu lagi menambahkan dhamir, karena nanti kalau kita tambahkan fa'ilnya jadi ada dua. Fa'ilnya cukup satu, yaitu di sini al-auladu sebagai isim zahirnya, dan al-qahwah dia adalah maf'ulun bihi. Taib. Dan seperti tadi kita katakan bahwasanya kalau kita mengedepankan fi'il, maka yang kita perhatikan cukuplah fa'ilnya apakah dia berjenis muzakkar ataukah dia berjenis muannats. Kalau dia muzakkar, maka kita tidak perlu menambahkan ta'ut ta'nits. Kalau dia berjenis muannats, maka kita tinggal tambahkan ta'ut ta'nits di akhir fi'il maldinya. Baik, al-akh Dahroni. Nah, kita berlanjut sekarang ke nomor yang kedua. Coba dibaca kalimat yang pertama, baru kemudian coba kedepankan fi'ilnya. Nah, tafadhal. An-nasu sami'u al-adhana. Tayyib. Sami'an nasu al-adhana. Tayyib. Sami'an nasu al-adhana. Tayyib. Al-adhana atau adhana? Al-adhana, Ustaz. Tayyib. Sebagai maf'ul. Tayyib. Nah, zalnya kita baca panjang. Nah, sami'an nasul adhana. Tayyib. Apa artinya ini berarti, Dahroni? Telah mendengar, manusia telah mendengar azan. Tayyib. Nah, ahsan. Orang-orang, manusia-manusia, orang-orang telah mendengar al-adhana. Sami'an nasul adhana. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor yang ketiga, Akh Dahroni, tafadhal. As-salis, at-tulabu kitabu al-ajwibata. Katabul ajwibata. Tayyib. Apa artinya ini? Katabat tulabu al-ajwibata. Tayyib. Para murid telah menulis jawaban. Taib. Katabat tullabu. Tadi Mas.
ajwibata. Taib. Para tulab telah menulis jawaban-jawaban. Taib, at-tullabu sebagai fa'il, al-ajwibata sebagai maf'ulun bihnya. Taib. Ahsan. Baik, cukup insyaallah. Dahroni, bagus sekali. Barakallahu fiik. Taib. Gilang. Sekarang kita berlanjut ke nomor berikutnya. Ar-Rabi, yang keempat, coba dibaca. Tafadhol. Ar-Rabi'ah. At-talibatu dakhalnal fasla. Diartikan Ustaz, apa langsung jawabannya Ustaz? Silakan coba diartikan. Para mahasiswi telah memasuki kelas. Taib. Jumlah fi'liyahnya jadi dakhalatit talibatul fasla. Dakhalatit talibatu al-fasla. Taib, al-fasla. Taib, ahsan. Dakhalatit talibatul fasla. Para mahasiswi telah memasuki kelas. Taib, ahsan. Taib, berikutnya Gilang, yang kelima. Al-khamisu al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Taib. Para pengajar telah keluar dari beberapa kelas. Jumlah fi'liyahnya kharajal mudarrisuna minal fusuli. Taib. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Di sini sebagai fa'ilnya siapa dia? Gilang. Fa'ilnya yang nomor 5 Ustaz, mudarrisuna, al-mudarrisuna. Taib, al-mudarrisuna sebagai fa'ilnya di sana ya. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Al-mudarrisuna dia sebagai fa'il. Dan ini kita akan singgung lagi nanti. Al-mudarrisuna dia adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Karena itu jamak mudzakkar salim ini dalam keadaan rafa, tandanya bukanlah dengan dhammah, tapi tandanya dengan al-waw. Tandanya dengan al-waw. Al-waw setelah sin di sini adalah tanda rafa'nya. Taib, ini kita hafal saja dulu. Taib, sahih ya. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Taib, cukup insyaallah. Gilang, bagus sekali. Barakallahu fiik. Baik, Ibu Dini, sekarang kita berlanjut masih di latihan 8. Kita berlanjut ke nomor yang ke-6 di sana. As-sadis, coba dibaca dan dijawab. Tafadhali. Zumalai roja'u min Makkata. Taib. Roja'a zumalai min Makkata. Teman-teman saya mereka telah kembali dari Mekah. Taib. Ahsan. Roja'a zumalai min Makkata. Taib, sebagai fa'ilnya di sini siapa? Domiria zumalai. Taib, yang kembali saya ataukah kawan-kawannya saya? Kawannya ya, Ustaz. Taib, berarti fa'ilnya adalah zumala. Taib, zumala. Zumala ini sebagai fa'ilnya. Akan tetapi kita tidak bisa memberikan harokat dhammah. Kenapa? Karena setelahnya ada domir ya mutakallim. Dan domir ya mutakallim ini dia hanya mau bersesuaian dengan harokat kasroh sebelumnya. Karena itu kita katakan dhammahnya dikira-kira. Dhammahnya dikira-kira. Tetap fa'ilnya adalah zumala. Dan kita katakan tanda rofaknya tetaplah dhammah, tapi kita katakan dhammahnya dikira-kira. Tidak nampak. Kenapa? Karena adanya penghalang sebab yang kita sebutkan ini. Taib. Kalimatnya sahih. Ahsan. Raja'a zumalai min Makkata. Kemudian yang ke-7, Ibu Dini, tafadhali.
akhawati ghasalnal kumsona. Akhawati ghasalnal kumsona. Ghasalat akhawatil kumsona. Saudari-saudari saya telah mencuci kemeja-kemeja. Ahsan. Ghasalat akhawati al-qumsana. Taib. Saudari-saudari saya telah mencuci kemeja. Nah, taib. Di sini sebagai fa'ilnya siapa Ibu Dini? Akhawat. Taib, akhwat. Nah, karena akhwati ini ada dua kata, ya. Akhwat satu kata, kemudian ya mutakalim kata yang kedua, dan yang berperan sebagai fa'il adalah akhwat. Taib, ahsan. Nah, taib, cukup. Nah, bagus sekali Ibu Dini. Barakallahu fiik. Taib, nah Pak Aba Lukman, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ke-8 di sana. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhol. At-tujaru fatahud dukakina. Taib, di sini adalah jamak dari dukan, yaitu dakakina. Nah, dakakina dia. Taib. At-tujaru fatahud dakakina. Para pedagang-pedagang itu telah membuka toko-tokonya. Taib. Nah, fatahat tujaru dakakina. Taib, fatahat tujaru ad-dakakina. Taib, di sini sebagai fa'ilnya siapa dia, Pak Aba Lukman? Sebagai fa'ilnya tujaru, Ustaz. Taib, at-tujaru sebagai fa'il, maf'ul bihnya ad-dakakina. Taib, dakakin adalah maf'ul bihnya. Taib, ahsan. Taib, kemudian nomor berikutnya Pak Aba Lukman, at-tasi'. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Para dokter-dokter perempuan itu telah pergi ke rumah sakit. Taib, nah ahsan. Kemudian dhahabatit tabibatu ilal mustashfa. Taib, ahsan. Dhahabatit tabibatu ilal mustashfa. Nah, ini kalau kita kedepankan fiilnya. Nah, di sana sebagai fa'ilnya adalah at-tabibatu. Taib, ahsan. Taib. Satu lagi, Pak Aba Lukman, siap? Nah, insyaallah Ustaz. Tafadhol. At-tullabu fahimud darsa. Taib. Para pelajar-pelajar itu telah mengerti pelajaran. Taib. Fahimat tullabud darsa. Taib, fahimat tullabud darsa. Para pelajar itu telah memahami pelajaran. At-tullabu sebagai fa'ilnya. Taib, kemudian ad-darsa sebagai maf'ulun bihnya. Taib, nah ahsan. Taib, bagus sekali Pak Aba Lukman. Cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, nah dengan ini kita telah menyelesaikan latihan yang ke-8. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih mengambil tema al-fa'il wal maf'ulu bihi. Nah, di sini kita mengambil latihan-latihan berkaitan dengan materi fa'il dan maf'ulun bihi. Nah, yang mana latihan-latihan tadi yang kita sudah ambil, latihan 4, ke-5, ke-6 sampai yang ke-8, ini masih berkaitan fa'il, maf'ulun bihi, dan bagaimana kita membentuk kalimat dengan memperhatikan jabatan-jabatan kata tadi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada predikat, kemudian subjek, kemudian ada objek. Nah, maka dalam bahasa Arab, kita mengenal di sini ada fi'il, kemudian ada fa'il, kemudian ada maf'ulun bihi. Dan sebagai penekanan,
sebagai pengingat, kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Nah, secara garis besar, yaitu yang pertama adalah jumlah ismiyah. Nah, mudahnya dia adalah kalimat yang diawali oleh isim dan dia terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, sekurang-kurangnya dia terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian kalimat yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dia adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ini mudahnya seperti ini. Dan sekurang-kurangnya dia tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Nah, sekurang-kurangnya dia tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Maka menjadi penting untuk kita perhatikan yang seperti ini. Bagaimana menentukan yang mana fi'ilnya, kemudian kita mencari siapa fa'il dari fi'il tersebut. Kemudian bagaimana kalau dia fi'il yang membutuhkan objek, maka siapakah objeknya disebutkan ataukah tidak. Nah, kemudian kita tentunya bisa menentukan keadaan akhir dari fa'il dan maf'ulun bihnya tersebut. Kita sudah katakan fa'il termasuk isim yang berada dalam keadaan rofa, maka kita bisa memberikan tanda rofa di akhir dari kata tersebut. Tanda asli rofa adalah dengan dhammah. Kemudian kalau kita sudah menentukan maf'ulun bihi, maka kita tahu maf'ulun bihi termasuk isim yang berada dalam keadaan nasab. Nah, kalau kita tahu dia berada dalam keadaan nasab, maka kita tinggal memberikan tanda nasab di akhirnya. Dan tanda asli nasab adalah dengan harokat fathah. Nah, maka ini tentunya sangat berguna sekali. Nah, materi mengenai fa'il dan maf'ul bih ini dan bagaimana kita membaca kalimat, nah, dan berusaha menentukan jabatan-jabatan mereka di dalam sebuah kalimat. Nah, taib, dan kita cukupkan materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini dapat kita fahami dengan baik, dapat membantu kita untuk dapat menguasai bahasa Arab dengan lebih baik lagi, yang dengannya semoga kita dapat memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan lebih baik lagi. Nah, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.